Nah, terus kriteria data yang akan kita migrasi ini apa aja? Pada umumnya, yang paling utama itu data yang bisa kita migrasi dan harus kita migrasi itu cuma data-data yang normal. Nah, data yang normal ini gimana? Contohnya nih, di persediaan, nilainya harus positif, berarti di atas 0. Apabila ada datanya yang 0, kemungkinan dia nanti akan gagal termigrasi. Kemudian, BMN yang terdiri dari aset tetap dan aset lainnya maupun aset tak berwujud juga harus bernilai positif, baik nilai bruto maupun netonya. Sama data KDP per NUP juga tidak boleh minus, dan masa manfaat normal harus lebih banyak dari sisa masa. Terus gimana sih persiapan migrasi ini? Yang pertama, Satker harus memastikan kesiapan user sakti pelaporan, yaitu yang terdiri dari operator, validator, dan approval. Makanya kemarin hari Sabtu sama Minggu, Bapak Ibu kan disuruh nih tes uji login dulu, bisa apa enggak? Ini merupakan salah satu hal yang harus kita siapkan untuk proses migrasi. Kemudian, Satker harus memastikan kesiapan data yang akan dimigrasi ini merupakan data yang normal dan wajar, bisa menggunakan mekanisme K3 yang ada di e-record di menu monitoring K3. Apabila di K3-nya udah nggak ada anomali lagi, udah nggak dikejar-kejar sama Kanwilnya maupun KPPN, berarti udah benar datanya Bapak Ibu. Terus, migrasi saldo awal ini juga akan dilakukan secara terpusat by aplikasi, yang realnya akan kita laksanakan, insya Allah, triwulan 3 tahun 2022 ini apabila nggak molor ya. Terus, Satker juga harus memastikan data hasil migrasi sama dengan data sumbernya. Jadi, nanti kita itu akan membandingkan data cetakan Sakti sama data cetakan e-record LK. Udah benar apa belum? Apabila udah benar, kita bisa langsung melakukan finalisasi. Kemudian, Satker juga wajib membuat berita acara migrasi. Untuk format berita acara migrasi ini udah di-share sama Mbak Dila di grup Satker KPPN Raha. Apabila tenggelam mungkin bisa di-up sama Mbak Dila. Kemudian timingnya, kapan sih kita melakukan migrasi? Idealnya itu dilakukan setelah laporan audited. Bapak Ibu udah selesai kan LKPP auditednya, berarti ini saatnya kita migrasi. Kemudian migrasi itu juga hanya dapat dilakukan apabila Satker itu udah yakin kalau udah nggak ada lagi koreksi di LK. Jadi kalau udah yakin benar semua, nggak bakalan ada data yang berubah lagi, berarti kita bisa langsung migrasi. Nah, ini dia proses migrasinya. Dari aplikasi existing yang dulu kita gunakan, yaitu Saibas, Simak BMN, sama persediaan, yang kita upload ke e-record. Nah, dari e-record ini kita migrasi ke Sakti yang udah by system gitu. Jadi Bapak Ibu ini nggak perlu ngupload apa-apa lagi, semuanya udah by system. Yang perlu dilakukan operator hanyalah mencocokkan data sama nanti klik finalisasi dan upload berita acara migrasi. Kalau sudah selesai berarti udah fix migrasi dan kita bisa full pakai Sakti lagi. Nah, ini dia langkah-langkahnya yang persediaan. Bisa langsung kita mulai demo aja atau Bapak Ibu mau ada yang ditanyakan dulu nih? Terkait demo ini kita perlu menyiapkan 3 aplikasi ya Bapak Ibu. Yang pertama ada Pandu Sakti, terus Mon Sakti, dan e-record. Tiga-tiganya ini akan kita pakai secara bersamaan waktu migrasi. Jadi kita nanti bakal bolak-balik 3 aplikasi ini, jadi pastikan Bapak Ibu memperhatikan, jangan sampai ngantuk supaya nggak ada step yang kelewatan.
Bisa sambil ngopi-ngopi ya Bapak Ibu biar nggak ngantuk. Baik, Bapak Ibu, mohon izin terkait dengan migrasi saldo awal pada hari ini itu menggunakan aplikasi Pandu Sakti. Untuk Pandu Sakti sendiri, usernya itu menggunakan user production. Untuk setiap satker di sini apakah masih terdapat kendala pada proses login di Pandu Sakti atau sudah beres semua? User yang digunakan itu user operator aset dan persediaan, validator aset persediaan, dan user operator GLP. Jadi mohon dipastikan untuk setiap usernya sudah berhasil login pada Pandu Sakti. Oke, ada satu satker yang belum bisa masuk ya di Perindah. Untuk satker lainnya, apakah masih terdapat kendala? Untuk Bapak Ibu juga yang terkendala dengan jaringan, mohon angkat tangan, nanti bisa dibantu oleh teman-teman Sakti Trainer untuk ditethering. Untuk Wi-Fi KPPN, Bapak Ibu bisa memilih hidden network, lalu untuk nama Wi-Fi-nya Wi-Fi_KPPN 3, untuk passwordnya Alhamdulillah _ Dan pastikan untuk mengakses Pandu Sakti ya Bapak Ibu, bukan Sakti. Baik, Bapak Ibu bisa langsung login semua ke Erekon, Pandu Sakti, sama yang Monsakti. Untuk Pandu Saktinya kita coba login dulu menggunakan user operator modul aset tetap. Kita langsung buka secara bersamaan aja ya Bapak Ibu, jadi biar nanti nggak nunggu. Mbak, bentar masih login Erekon, Mbak, bentar ini Monsaktinya nggak bisa. Jadi sekarang langsung kita buka tiga-tiganya. Monsakti, Erekon, sama Pandu Sakti. Untuk Monsakti ini, user dan passwordnya sama dengan OmSpan ya. Terus kita login Pandu Sakti di user operator modul aset tetap. Terus pastikan tahunnya pilih tahun 2021 ya Bapak Ibu. Untuk username-nya sama dengan Sakti Production, terus passwordnya Sakti 123 pagar. Saktinya besar semua. Sekalian menunggu, Bapak Ibu yang udah bisa mengakses link Bitly yang di-share Mbak Dila, terus bisa klik yang
checklist migrasi Excel-nya ini. Di sini nanti terdapat langkah-langkah maupun step-step yang akan kita ikuti selama demo aplikasi, selama demo migrasi kali ini. Gimana Bapak Ibu sudah berhasil login semua? 2021. Monsakti 2022. Dia nggak 9 tahun. Iya. Pastikan login Pandu Sakti pada tahun 2021. Kalau udah, kita bisa langsung cek di checklist migrasi terkait aset tetap. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan monitoring migrasi aset tetap melalui Monsakti. Jadi kita langsung ke Monsakti. Bapak Ibu udah berhasil login semua. Klik di paling kiri, terus pilih rollout Sakti yang Pandu. Pastikan pilih yang Pandu, jangan yang di bawahnya. Kemudian kita pilih penyelesaian migrasi modul aset tetap. Monsaktinya nggak pakai tahun ya Bapak Ibu, langsung otomatis. Ya, dia tidak milih tahun. Kalau yang Pandu Sakti pilih 2021. Kalau Monsakti ini tidak ada pilihan tahun, langsung login aja Bapak Ibu. Untuk Pandu Saktinya kita loginnya pakai user operator modul aset tetap dulu. Nanti yang ganti-ganti login logout itu cuma di Pandu Sakti aja. Kalau terkait Monsakti sama Erekon tetap usernya satu doang. Kita pilih di paling kiri, terus pilih rollout Sakti yang Pandu. Kemudian pilih penyelesaian migrasi Sakti modul aset tetap tahun 2022. Udah diklik nanti muncul kayak gini nih Bapak Ibu. Nama Satker Bapak Ibu, terus Satker DIPA, checklist hijau, K3 juga udah hijau, terus wajib migrasi juga. Sudah diproses sistem, sudah hijau semua, terus rekon Sakti dengan Erekon juga hijau, kemudian rekon internal hijau, tinggal finalisasi ini. Kalau dari mulai Satker DIPA sampai rekon internal ini sudah by system, jadi kita nih nggak perlu ngotak-atik nih dari status K3 sampai sini. Yang perlu kita lakukan hanya terkait finalisasi doang. Apabila di salah satu ini masih ada yang merah, bisa Bapak Ibu klik. Nanti dia akan muncul nih, data anomalinya itu apa? Kenapa dia jadi merah? Nah, karena di sini checklist hijau, jadinya nggak ada yang anomali. Jadi datanya dia nggak muncul di sini. Tapi apabila nih di Monsaktinya Bapak Ibu ada yang merah selain finalisasi, bisa diklik, kemudian kelihatan ini kenapa nih selisih, kenapa tidak normal gitu. Nah nanti di waktu kita migrasi real pakai Sakti Production-nya bakalan ada terkait normalisasi dan penyelesaian data yang anomali tadi. Cuman karena sekarang kita lagi simulasi nih, jadi apabila datanya Bapak Ibu ada yang merah, bisa kita skip dulu.
Bapak Ibu bisa ikut menyimak, tapi jangan klik-klik finalisasi dan lain-lain. Ya, kalau ada selisih dibiarkan dulu ya Bapak Ibu. Karena ini kan datanya masih data tahunan nih, belum data yang sudah benar. Jadinya emang masih banyak selisih. Jadi kalau punyanya Bapak Ibu udah hijau semua sampai rekon internal, kita bisa langsung lanjut migrasi. Kalau misal ada yang merah, bisa kita skip dulu. Bapak Ibu boleh ikut menyimak doang, juga boleh coba nih login aplikasinya sama ngikutin step-stepnya. Setelah kita monitoring ini, datanya udah benar semua, lanjut kita ke step kedua, yaitu mengecek data BMN tak termigrasi menggunakan aplikasi Pandu Sakti. Kita masuk ke Pandu Sakti dengan user operator modul aset tetap. Kemudian kita pilih Kayaknya beda deh. User aset tetap itu. Kita masuk ke Pandu Sakti, Bapak Ibu, terus pilih aset tetap. Pilih modul aset tetap, kemudian kita pilih ADK dan penerimaan ADK. Penerimaan migrasi saldo awal. Nah, ini kelihatan BMN apa aja yang kita migrasi. Bapak Ibu bisa lihat statistik, bisa diklik, nanti dia akan mendownload laporannya. Nah, ini hasilnya. Kayak nama tabelnya ini, terus jumlahnya berapa. Kalau sudah, kita bisa langsung klik lanjutkan. Terus kita klik review hasil tak termigrasi. Nah, ini yang tak termigrasi 00 dan ada nih yang nggak termigrasi 8. Contohnya di UPP ini ada transaksi KDP, jumlah uploadnya 402, dan jumlah yang tak termigrasi ada 8. Bapak Ibu bisa pilih yang di jumlah tak termigrasinya ada angkanya selain 0, kemudian diklik detail. Dan di sini ada nih keterangan errornya, dia itu kenapa. Di sini contohnya KDP sudah pendetailan, pendefinitivan, tapi masih bersaldo 0. Ini nanti kita bisa masukkan di catatan migrasi. Terus kita klik keluar, keluar lagi, baru kita klik lanjutkan. Di sini ada finalisasi migrasi, jangan diklik finalisasi dulu. Kita balik lagi ke checklist. Yang ketiga apa yang kita lakukan? Mencetak data BMN tak termigrasi. Kita pilih di atasnya finalisasi ini ada unduh hasil tak termigrasi, diklik. Kita download. Nih, ada daftar barang milik negara tak termigrasi. Di sini 0, padahal tadi ada yang jumlah nggak termigrasinya 8. Tapi dia tuh nggak termigrasi karena nilainya 0, makanya dia nggak muncul di sini. Kalau udah, kita keluar dulu nih Bapak Ibu. Klik keluar, jangan klik finalisasi migrasi. Ingin keluar form finalisasi migrasi? Ya. Setelah itu kita ke step keempat. Di mana Bapak Ibu udah berhasil download hasil
migrasi hasil tak termigrasi tadi. Kalau masih ada kendala atau banyak yang ketinggalan, bisa kita ulang lagi dari awal ya Bapak Ibu. Kita ulang sekali lagi ya Bapak Ibu, yaitu di menu aset tetap, kemudian pilih ADK, penerimaan ADK, dan penerimaan migrasi saldo awal. Setelah itu kita klik lanjutkan, terus klik review hasil tak termigrasi. Setelah kita lihat detailnya tadi, kita keluar lagi, baru kita klik lanjutkan. Nah, unduh hasil tak termigrasinya di sini. Setelah lanjutkan review tak termigrasi ini tadi, baru kita unduh hasil tak termigrasi. Kalau sudah, kita keluar dulu. Yang tengah ini jangan sampai dipencet dulu. Setelah keluar, kita lanjut ke step yang keempat, yaitu mencetak laporan posisi BMN di neraca dan laporan barang yang terdiri dari laporan barang intrakomptable, ekstrakomptable, gabungan, KDP, barang bersejarah, dan aset tak berwujud, serta laporan BMN lainnya per tanggal 31 Desember 2021. Aplikasi yang kita gunakan ini apa aja, yaitu di Erecon dan Sakti. Jadi kita nanti download laporannya dua-duanya di Sakti sama Erecon. Menunya di mana? Di aset yang Sakti, kita ke menu aset tetap lagi, terus pilih cetak. Kemudian pilih laporan, ada laporan posisi BMN di neraca. Kita klik. Periodenya kita pilih tahunan. Laporan posisi BMN di neraca. Aset tetap, cetak, laporan posisi BMN di neraca. Periodenya kita pilih tahunan. Periode di bawahnya kita pilih tahunan lagi. Kemudian laporannya pilih yang laporan tingkat satker. Kecuali Bapak Ibu ini punya satker pembantu maupun anak satker, bisa dipilih laporan per pembantu satker. Tapi kalau nggak ada, bisa langsung ke laporan tingkat satker aja. Formatnya kita pilih yang PDF. Terus kita unduh. Setelah itu di laporan barang, masih di menu laporan tadi, di atasnya laporan posisi BMN di neraca, ada laporan barang, kita klik. Kemudian kita pilih jenis laporannya. Sesuai dengan yang ada di checklist ini tadi, yaitu intrakomptable, ekstrakomptable, gabungan, KDP, barang bersejarah, dan aset tak berwujud. Kita pilih satu-satu, intrakomptable, kelompoknya kita pilih sub-sub kelompok, kemudian periodenya kita pilih yang tahunan. Sama kayak tadi, di bawahnya juga tahunan, dan jenis laporannya pilih laporan tingkat satker. Format unduhnya kita pilih yang PDF. Kemudian kita klik unduh. Setelah itu kita lanjut ke yang kedua laporannya, yaitu pilih yang ekstrakomptable. Rinciannya sama, sub-sub kelompok juga, periodenya sama tahunan, jenis laporannya pilih laporan tingkat satker, formatnya tetap PDF. Kemudian klik unduh lagi. Setelah selesai yang ekstra, kita pilih yang gabungan. Sama kayak tadi, kita unduh. Setelah itu baru barang bersejarah. Rinciannya sama, sub-sub kelompok. Terus periodenya tahunan. Dan laporannya sama, laporan tingkat per satker. Setelah barang bersejarah, kita pilih aset tak berwujud.
Sama kayak tadi, sub-sub kelompok, periode tahunan, laporan tingkat satker. Kita unduh. Dan setelah itu yang terakhir KDP atau konstruksi dalam pengerjaan. Sama kayak tadi juga, langsung diklik unduh. Setelah kita selesai mendownload semua jenis laporan yang ada di laporan barang, kita beralih ke Erecon. Bapak Ibu login ke Erecon masing-masing, sudah atau belum? Kalau sudah, kita pilih ke menu di kiri, yaitu laporan. Klik di bawahnya yang laporan BMN. Terus di sini jenis laporan, kenapa enggak nyala? Dimas. Kemudian nih, sama yang kita download tadi, sama dengan yang kita download di Sakti, yaitu ada laporan posisi BMN di neraca, tipe filenya kita pilih PDF, periodenya kita pilih Desember. Kemudian masukkan satker Bapak Ibu. Terus kita klik download. Terus kita ganti laporan selanjutnya, yaitu di bawahnya laporan posisi BMN di neraca ada laporan barang intracomptable. Tipe filenya sama, PDF, terus periodenya sama, Desember. Masukkan satker Ibu, satker Bapak Ibu, terus kita download. Kemudian kita scroll di bawahnya lagi, yaitu laporan barang gabungan intracomptable dan extracomptable. Sama kayak yang tadi, PDF, periode Desember, masukkan satkernya, kemudian kita klik download. Setelah itu ada laporan aset tak berwujud ATB. Di bawahnya laporan penyusutan intracomptable. Kalau di Erecon ini agak mencar-mencar ya Bapak Ibu, enggak urut. Jadi pastikan teliti yang diklik nih yang mana aja. Yang sekarang laporan aset tak berwujud atau ATB. Tipe filenya pilih PDF, periodenya Desember, masukkan satkernya, terus diklik download. Setelah ATB kita cari, nih, ada di laporan pendukung BMN, pilih laporan barang bersejarah. Sama tipe filenya dan periodenya, terus kita download. Di bawahnya barang bersejarah, itu ada laporan barang extracomptable. Kita klik juga, terus kita download. Yang belum apa aja nih? Iya benar, yang belum KDP. Mana KDP? Ya. Terus laporan konstruksi dalam pengerjaan. Tipe filenya PDF, periodenya Desember. Masukkan lagi, terus di download. Setelah udah semua, kita lanjut ke step kelima, yaitu mencocokkan laporan BMN hasil migrasi di Sakti dengan laporan BMN dari aplikasi Erecon LK. Kita pilih salah satu aja. Kita pilih yang laporan posisi BMN di neraca dari Sakti. Dan kita buka juga laporan posisi BMN di neraca punyanya Erecon. Terus kita bandingkan datanya satu-satu. Kayak contohnya di sini. Iya, Pak. Oh, udah di summary belum, Pak? Belum, finalisasinya masih nanti. Bapak dari Satker apa? MTS 3. Oh iya. 63.
Summary-nya gimana? Belum summary di sampingnya. Iya. Kalau ada yang data ini salah satu satker aja atau semua di Bapak Ibu? Tahun loginya udah benar tahun 2021? Kita balik ke Pandu Sakti dulu, Pak, Bapak Ibu. Terus di modul aset tetap kita pilih yang summary. Di bawahnya ADK ini ada summary, kita klik. Kemudian pilih pembuatan summary database. Periode bulannya kita pilih yang Desember. Iya, kita pilih proses. Kalau udah, kita balik lagi ke menu cetak tadi. Kita balik lagi kita ke menu cetak, terus laporan, dan pilih laporan posisi BUMN di neraca. Sama kayak tadi. Udah ada isinya ya Bapak Ibu? Nah kalau udah, kita break dulu karena azan ya.
BMN. Coba dilihat di Erekon. Cetakan Erekon. Laporan ini posisi BUMN di neraca, terus laporan barang ini satu-satu semua. Intrakom, periodenya tadi ada laporan posisi BUMN. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ya. Kita tadi sampai di step kelima, yaitu mencocokkan laporan BMN hasil migrasi di Sakti dengan laporan BMN dari aplikasi Erekon LK. Kita buka dua-duanya, cetakan Sakti maupun dari Rekon. Terus kita cocokin satu-satu nih. Yang pertama, di sini ada kode akunnya 13111, terus uraiannya tanah, jumlahnya 33 miliar sekian. Terus kita cocokkan sama yang dari Erekon, yaitu sama, kode akunnya 13111, uraiannya tanah, jumlahnya 33 miliar sekian. Kita cocokkan satu-satu sampai yang paling terakhir ya Bapak Ibu. Jadi kalau misal Bapak Ibu ini BMN-nya banyak banget, harus sabar. Kita cocokin satu-satu sampai bawah. Atau kalau males banget, juga bisa langsung aja kita lihat jumlahnya nih udah sama apa belum. Di sini totalnya 180 miliar sekian. Yang dari Sakti juga 180 miliar sekian. Udah sama. Kalau kita udah yakin banget ini jumlahnya sama, nggak ada yang selisih, nggak ada yang beda, kita balik lagi ke Pandu Sakti. Kita balik lagi di Pandu Sakti, yaitu ke menu ADK kayak yang tadi, terus penerimaan ADK, dan penerimaan migrasi saldo awal. Sama kayak yang tadi, kita pilih lanjutkan, terus lanjutkan lagi, kemudian kita pilih finalisasi migrasi. Apakah sudah dilakukan verifikasi hasil migrasi? Yakin akan difinalisasi? Kita pilih iya, kalau Bapak Ibu udah yakin. Kalau nggak yakin ya diklik tidak dulu, baru kita cocokin lagi. Kalau udah 100% yakin, insya Allah benar, kita pilih ya. Nah, karena di sini tadi ada data yang tak termigrasi, otomatis proses finalisasi tidak bisa dilanjutkan. Tapi apabila di Bapak Ibu tadi hasil tak termigrasinya 0, kita bisa lanjut finalisasi. Nanti yang real bakalan ada kok pasti. Kita balik lagi ke checklist migrasi. Setelah selesai mencocokkan, kita melakukan finalisasi migrasi aset tetap. Yang tadi, yang klik finalisasi. Kalau udah,
Selanjutnya kita membuat berita acara migrasi. Formatnya ada di link yang di-share Mbak Dila. Ada di grup Satker. Terus pilih berita acara migrasi. Nah, di sini ada banyak nih. Ada berita acara migrasi modul aset tetap Satker Nihil. Satker Nihil ini dipakai kalau misal memang data BMN-nya Bapak Ibu itu benar-benar kosong. Apabila di Erekon kosong, di Sakti kosong, berarti kita bisa menggunakan berita acara migrasi modul aset tetap Satker Nihil. Tapi apabila di Erekon ada isinya kemudian di Sakti kosong, kemungkinan itu ada data yang emang belum termigrasi. Jadi kita skip dulu. Untuk penyelesaiannya nanti kita tunggu arahan dari pusat lagi karena kita sekarang baru simulasi nih. Jadi belum dikasih tahu nih normalisasinya gimana kalau ada yang nggak termigrasi. Kemudian kita pilih yang BAM MAT, berita acara migrasi modul aset tetap. Ini nanti Bapak Ibu edit. Terus di sini nih ada hasil migrasi data BMM. Kita masukin satu-satu, tanahnya tadi berapa di Erekon LK, terus di Sakti berapa, kemudian ada selisih apa enggak. Kita masukin satu-satu semuanya. Terus setelah selesai diedit nih, ya. Di sini ada juga nggak sih? Oh, berarti itu emang ada yang nggak termigrasi. Tapi di Rekon ada, di Sakti nggak ada ya? Ya, itu emang kemungkinan belum termigrasi. Jadi kita skip aja dulu. Nanti pas kita migrasi beneran nih, yang menggunakan aplikasi Sakti yang production, terus datanya juga udah pakai yang audited, itu nanti kalau misal masih ada selisih, bakalan kita lakukan normalisasi. Tapi karena sekarang kita masih simulasi, jadi proses pembelajarannya ini kayak positive learning gitu loh. Jadi kita anggap nggak ada masalah, semuanya benar. Jadi kalau misal ada perbedaan, ada selisih, kita skip. Yang penting Bapak Ibu udah tahu nih step-stepnya nanti kalau kita migrasi, yang kita pencet ini apa aja, yang kita siapkan apa aja. Setelah udah diisi semua, kemudian dicetak dan ditandatangani oleh KPA Satker Bapak Ibu. Kemudian dikasih lampiran, yaitu yang udah kita download di Sakti maupun di Erekon. Ada laporan posisi BMN di neraca, sama laporan barang yang terdiri dari barang intrakom table sampai dengan konstruksi dalam pengerjaan. Kita jadikan satu file, dibikin PDF, kemudian kita upload di Monsakti. Yang tadi, pojok kiri, terus rollout Sakti Pandu, penyelesaian migrasi Sakti modul aset tetap tahun 2022. Kalau misal udah diklik finalisasi, nanti di sini juga bakal hijau finalisasinya. Tapi nggak real time ya Bapak Ibu. Jadi apabila udah klik finalisasi loh kok masih merah, ini karena datanya belum diupdate aja. Tapi kalau udah terupdate nanti di sini bakal hijau. Kemudian kita pilih tanda plus ini, BAM, berita acara migrasi, kita klik. Terus catatan permasalahan migrasi aset. Kalau misal tadi nih, ada saldo yang gagal termigrasi, kita tulis aja di sini. Atau kalaupun nggak ada, kita isi dengan tidak ada. Kemudian upload berita acara migrasi, yaitu pakai format berita acara migrasi modul aset tetap tadi, yang udah digabung sama cetakan-cetakan laporan dari Sakti dan Erekon. Kita pilih, terus kalau udah, kita pilih kirim. Dan Bapak Ibu sudah berhasil menyelesaikan migrasi modul aset tetap. Tadi nggak bisa difinalisasi karena ada yang nggak termigrasi.
Setelah selesai di modul aset tetap, kita ke yang persediaan, bagian kanannya. Terus kita lihat stepnya ini apa aja. Yang pertama, melakukan monitoring migrasi persediaan melalui Monsakti. Berarti kita ke Monsakti, kemudian pilih Rolot Sakti Pandu yang penyelesaian migrasi Sakti modul persediaan tahun 2022. Nah, di UPP ini tidak ada karena memang dia nggak punya data persediaan. Tapi kalau misal Bapak Ibu ini muncul, terus, nah, di sini harusnya sudah hijau sampai dengan Rekon Sakti dengan Erekon. Jadi dari mulai Satker Dipa sampai Rekon Sakti dengan Erekon, kalau udah hijau semua nih punya Bapak Ibu, berarti kita bisa lanjut migrasi. Tapi kalau ada yang merah, berarti kita nggak bisa dulu. Nah, kalau misalnya nggak punya persediaan, nanti tampilan di Monsaktinya Bapak Ibu seperti ini, tidak ada data. Tapi kalau ada, sama kayak yang di modul aset tetap tadi, ada checklist hijau dan strip merah, bisa diklik nih. Misal punyanya Disnaker Transmuna, Disnaker Trans Kabupaten Muna, ini sudah diproses sistem masih strip, sama Rekon Sakti dengan Erekon juga strip. Kita klik salah satunya. Nah, di sini muncul kenapa dia strip, berarti ada selisih. Nah, di sini di saldo saktinya masih 0, terus di saldo Erekonnya ada datanya. Berarti dia kemungkinan belum termigrasi ke sakti. Nah, kalau yang ini kita nggak bisa lanjut dulu ya Bapak Ibu. Terus kita bisa ngeliat nih, kalau misal Bapak Ibu punya anak Satker, kita pilih klik anak, nanti bakalan muncul nama-nama anak Satker Bapak Ibu, terus saldo saktinya berapa, saldo Erekonnya berapa. Setelah selesai melakukan monitoring di Monsakti, kita ke step selanjutnya, yaitu mengecek bahwa data referensi barang persediaan sudah masuk dalam list migrasi pada UAK PB untuk Satker Induk. Berarti kita ke Pandu Sakti, kita login menggunakan user operator persediaan. Kalau punya UPP ini kebetulan operator persediaan sama aset tetapnya adalah orang yang sama, jadi kita bisa langsung aja ke menu persediaan. Tapi kalau misal Satker Bapak Ibu beda-beda nih, yang aset siapa, yang persediaan siapa, bisa logout dulu terus login lagi menggunakan user operator persediaan. Kita pilih di menu persediaan, kemudian migrasi data. Terus migrasi data saldo awal. Nah, di sini nih ada dua. Kalau misal Bapak Ibu punya data persediaan ya, jadi selain migrasi referensi Erekon, ada migrasi saldo awal Erekon. Terus statusnya pastikan sudah selesai. Kalau ada yang error statusnya berarti kita nggak bisa lanjut dulu. Terus dipilih yang migrasi saldo awal tadi, diklik. Kemudian kita pilih unduh. Kalau di UPP ini kebetulan nggak ada. Jadi kita nggak unduh dulu. Sudah berhasil Bapak Ibu? Iya, referensi dan migrasi data saldo awalnya.
Kalau udah, kita lanjut. Ini stepnya kebetulan ada yang punya anak satker. Jadi kalau misalnya kita nggak punya, kita bisa lanjut ke step 6, yaitu mencetak laporan persediaan dari aplikasi Erecon LK. Jadi kita ke Erecon lagi, terus sama kayak yang tadi, pilih laporan dan laporan BNN. Jenis laporannya kita pilih laporan persediaan. Di sini ada di bawahnya LRA belanja kapitalisasi. Pilih laporan persediaan, tipe filenya PDF, periodenya Desember, terus masukkan kode satker Bapak Ibu. Setelah itu kita klik unduh. Setelah selesai, kita ke step ke-7, yaitu mencocokkan laporan hasil migrasi dari aplikasi Sakti dengan laporan persediaan hasil cetakan dari Erecon. Jadi yang migrasi data saldo awal dari Sakti tadi, kita cocokkan dengan laporan persediaan di Erecon. Kita buka dua-duanya. Nah, kalau punya UPP ini kan 0, makanya tadi di Sakti nggak ada. Kalau punya Bapak Ibu ada, nanti di sini ada kodenya apa, uraiannya apa. Kita cocokkan sama yang cetakan dari Sakti. Sama kayak yang tadi, dicocokin satu-satu secara manual. Pastikan mulai dari kode akun, uraian, sampai jumlahnya udah sama. Kalau misal ada yang beda, kita skip dulu ya Bapak Ibu. Kalau udah selesai mencocokkan data antara cetakan Sakti sama Erecon, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan persetujuan transaksi migrasi saldo awal untuk level UAP PB dan UAP PB kalau ada. Kalau misal ada anak satkernya, kita melakukan persetujuan dari mulai satker induk dan satker anak. Tapi karena kita nggak punya anak satker, kita bisa langsung persetujuan migrasi untuk level UAP PB. Caranya kita masuk lagi ke, ya Pak? Hah? Oh iya, user persetujuannya yang approver. Jadi kita masuk dulu ke Pandu Sakti lagi, terus kita logout dari akun operator tadi. Logout kita ganti usernya dengan user approver modul persediaan. Pilih tahun 2021. Di mana Bapak Ibu sudah berhasil login user approver persediaan. Kalau sudah, kita pilih ke persediaan, kemudian persetujuan. Terus pilih persetujuan transaksi. Nah, kalau misal Bapak Ibu ada data persediaannya, nanti di sini muncul datanya apa aja, mulai dari data migrasi saldo awal maupun referensi, kita klik semuanya. Ada kotak putih ini, kita klik, dicentang. Tapi karena di sini nggak ada, jadi nggak bisa ya Bapak Ibu. Kalau misal punya Ibu ada, kita pilih ini, dicentang ini, kemudian setuju. Setelah itu, kita ke step yang ke-9, yaitu melakukan tutup periode persediaan bulan Desember 2021. Masih sama dengan aplikasi Pandu Sakti dan usernya approver. Menunya ada di persediaan, kemudian tutup buku, dan tutup periode persediaan.
kita pilih rekam. Setelah itu masukkan periodenya. Di user approver, terus kemudian klik persediaan yang paling bawah. Ada di bawah persediaan itu ada menu tutup buku. Di bawahnya persetujuan yang tadi, di bawahnya kan ada pelaporan, ada tutup buku. Kita klik yang tutup buku, kemudian pilih tutup periode persediaan. Setelah itu kita klik yang rekam. Coba lihat. Iya. Oh, kalau November belum berarti, Pak. Berarti baru November yang ditutup. Kita sekarang akan menutup yang periode Desember 2021. Itu udah ada di sini. Desember udah. November. Emang ada yang November ya udah. Iya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kalau misal di sini ada November 2021 sudah ditutup, itu artinya memang di periode Desember Bapak Ibu, di periode November Bapak Ibu sudah ditutup. Nah sekarang kita akan melakukan tutup buku periode Desember. Caranya di tutup periode persediaan kita pilih rekam. Setelah kita pilih rekam, di sini nih, di paling atas ini ada kode satker, kode pembantu, kemudian periode. Periodenya kita pilih yang Desember 2021. ADJ 12 itu ADJ 1 merupakan periode unaudited, ADJ 2 merupakan periode audited. Yang kita tutup sekarang adalah yang Desember 2021. Periodenya pastikan pilih yang 2021 strip 12, kemudian Desember 2021. Kalau sudah pilih periode, kita klik simpan. Karena dia enggak punya. Terus kita setelah selesai melakukan tutup buku periode Desember 2021, kita lanjut membuat berita acara migrasi. Ada di link yang di-share Mbak Dila, yaitu berita acara migrasi persediaan saat nihil ini digunakan apabila Bapak Ibu tidak memiliki saldo persediaan. Kalau misal Bapak Ibu punya saldo persediaan, kita pilih BAM persediaan. Sama seperti yang tadi, diisi semuanya. Data-datanya berapa aja kita isi. Kemudian dicetak dan ditandatangani oleh KPA. Setelah dicetak, kita gabungkan dengan lampirannya, yaitu yang cetakan migrasi data saldo awal dari Sakti dan laporan persediaan dari Erekon. Kalau udah selesai semua,
Berarti kita tinggal mengupload file berita acara migrasi ke aplikasi Monsakti. Sama kayak tadi, monitoring migrasi persediaan Sakti tahun 2022, pilih yang tanda plus BAM. Terus kita tulis catatan permasalahannya apabila ada. Kalau nggak ada permasalahan, ditulis tidak ada. Kemudian kita pilih filenya yang print-printan dari berita acara migrasi yang digabung dengan lampiran-lampiran berupa laporan migrasi data saldo awal di Sakti dan laporan persediaan di Erekon. Setelah kita pilih filenya, terus kita klik kirim. Kalau sudah, berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan proses migrasi modul persediaan. Kita bisa lanjut ke GLP berarti. Step yang pertama, kita mengecek persiapan data migrasi di Monsakti. Kita ke Monsakti lagi. Terus pilih yang penyelesaian migrasi Sakti modul GLP. Nah, kalau misal sudah selesai semua nih, nanti di sini bakal hijau mulai dari Satkertika sampai dengan rekon internal. Yang merah tinggal tutup periode doang. Kalau rekon internalnya masih merah, itu kemungkinan yang di persediaan tadi udah di-approve sama ditutup buku belum, Bu? Bisa diklik rekon internalnya, yang tanda stripnya itu diklik. Terus nanti bakalan muncul datanya kenapa dia masih merah. Oh, ada selisih persediaan. Berarti memang kita nggak bisa lanjut migrasi GLP dulu ya Bapak Ibu kalau misal masih ada selisih persediaan. Tapi untuk realnya nanti bakalan ada penyelesaiannya kok kalau misal masih merah. Ya, jadi kalau sekarang masih merah, kita tinggalin dulu. Udah selesai, kita monitoring semuanya, udah benar sampai dengan rekon internal, nggak ada selisih lagi. Kita lanjut ke step kedua, yaitu mencetak neraca dan neraca percobaan per tanggal 31 Desember 2021 di Erekon. Berarti kita ke aplikasi Erekon, pilih laporan. Kalau yang tadi kita pilihnya laporan BMN, sekarang kita pilih yang laporan keuangan di atasnya. Yang kita cetak neraca dan neraca percobaan. Kita pilih neraca phase, periodenya kita pilih Desember. Kemudian masukkan satker Bapak Ibu. Terus di-download. Setelah neraca phase kita cetak yang neraca percobaan, ada kas dan akrual, kita cetak dua-duanya. Neraca percobaan kas, periodenya sama Desember, terus di-download. Selanjutnya, neraca percobaan akrual. Kita download juga. Udah selesai download laporan dari Erekon, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu monitoring jurnal periode Desember tahun 2021. Pakai aplikasi Pandu Sakti. Kita masuk lagi ke Pandu Sakti. Kalau kita tadi login dengan approver persediaan, sekarang kita log out dulu. Dan kita login menggunakan operator modul pelaporan atau GLP. Pastikan role-nya operator pelaporan ya Bapak Ibu. Tahunnya sama, kita pilih tahun 2021. Terus masuk.
Gimana Bapak Ibu sudah berhasil masuk? Atau jangan-jangan nggak ada nih yang ke migrasi CLP? Kalau udah berhasil login, kita pilih di GL dan pelaporan, terus pilih proses, kemudian kita pilih monitoring jurnal. Periodenya kita klik dulu, pilih yang Desember 2021. Terus cari. Nah, di sini ada validasi dan validasi posting. Apabila di validasinya Bapak Ibu belum tercentang, atau di validasi postingnya belum tercentang, kita ke menu validasi dan posting dulu. Yang pertama misal nih, di validasinya belum centang kayak gini, berarti kita ke validasi jurnal dulu. Setelah itu kita pilih periodenya Desember 2021. Terus klik cari. Apabila emang belum di validasinya belum centang, di sini nanti bakal muncul jurnal-jurnalnya. Terus kita pilih semua yang paling atas ini, kemudian klik proses validasi. Nah, nanti di monitoringnya otomatis validasinya akan tercentang, berarti kita lanjut ke posting. Di bawahnya validasi ada posting jurnal, kita klik. Terus periodenya kita isi Desember 2021. Terus cari. Terus kita pilih semua dan proses. Sudah selesai posting, kita balik lagi ke monitoring jurnal. Nah, kalau sudah posting dan validasi, nanti di sini, di sebelah sisi kredit, ada validasi dan validasi posting. Ini bakalan tercentang semua. Kalau udah, kita klik unduh. Setelah mencetak monitoring jurnal periode Desember 2021, kita melakukan pengecekan rekonsiliasi Sakti dengan e-rekon di Monsakti. Kita balik lagi ke Monsakti, ke GLP, terus pilih nih, rekon Sakti dengan e-rekon, udah centang hijau atau belum? Kalau sudah hijau berarti sudah benar. Selanjutnya, yaitu membandingkan manual neraca percobaan e-rekon dengan laporan monitoring jurnal Sakti. Jadi kita buka yang neraca percobaan e-rekon,
sama yang laporan monitoring dari Sakti. Di sini ada kas sama akrualnya. Jadi kalau misal di sini akrual semua, kita berarti buka yang neraca percobaan akrual. Tapi kalau misal di sini kas semua, kita buka yang neraca percobaan kas. Ini di sini nih. Yang cetakan Erekon, kita buka yang neraca percobaan aktual. Data yang ada di sini kita bandingkan dengan laporan monitoring jurnal dari Sakti. Apa aja nih? Kode akunnya 1311, nama akunnya tanah. Jumlahnya berapa? 33 miliar sekian. Kita bandingkan dengan di sini. Oh, udah sama. 13111 tanah 33 miliar sekian. Udah kita cocokin satu-satu dan udah benar semua. Baru kita lanjut melakukan tutup buku periode Desember 2021. Menggunakan aplikasi Pandu Sakti, user yang dipakai masih operator. Yaitu ada di GL dan pelaporan, terus pilih tutup buku, kemudian pilih tutup buku lagi. Terus kita pilih periodenya, pastikan yang Desember 2021. Ini bakal muncul semua data-datanya. Terus kita pilih tutup sementara maupun tutup permanen, terserah Bapak Ibu. Kalau tutup sementara nanti masih bisa dibuka lagi. Jadi misal Bapak Ibu ini ternyata nggak yakin datanya kayaknya ada yang salah gitu. Jadi kita pilih tutup sementara dulu. Jadi kalau misal ada perbaikan, kita bisa buka lagi periodenya dan diperbaiki. Tapi kalau misal udah yakin 100% data saya sudah benar, antara Sakti dengan Erekon udah sama semua, plek-plek, kita pilih tutup permanen. Setelah selesai tutup periode, kemudian kita mencetak neraca saldo awal. Ada di mana menunya? Ada di menu laporan, di GL dan pelaporan, terus di bawahnya tutup buku kan ada laporan. Kita pilih yang neraca saldo awal periode. Terus kita pilih periodenya Januari 2022. Kemudian kita klik unduh. Kalau Bapak Ibu sudah tutup buku periode Desember 2021, Bapak Ibu bisa download neraca saldo awal periode tahun Januari 2022. Kita klik unduh. Karena di sini belum tutup buku, jadi otomatis nggak bisa dicetak dulu. Tapi kalau Bapak Ibu udah tutup buku, bisa dicetak. Nah, neraca saldo awal ini digunakan untuk lampiran berita acara migrasi yang akan kita upload di Monsakti. Kita lihat berita acara migrasinya di link yang di-share Mbak Dila tadi, ada GLP Satker nihil. Kalau misal Satkernya Bapak Ibu GLP-nya kosong, dan berita acara migrasi GLP. Kita pilih yang BAM GLP. Terus kita isi semuanya, data-datanya kita isi sesuai dengan cetakan Sakti. Terus dicetak dan ditandatangani sama KPA, baru lampirannya yang kita download tadi. Di Sakti ada laporan monitoring jurnal sama neraca saldo awal. Kalau di Erekon, tadi yang kita download ada neraca sama neraca percobaan. Ini kita gabungkan semua jadi satu file PDF, terus kita upload di Monsakti. Itu sama kayak tadi di menu rollout Sakti Pandu, terus yang proses monitoring migrasi GLP tahun 2022, kemudian kita pilih yang tanda plus berita acara migrasi.
Dan sudah, Bapak Ibu telah menyelesaikan migrasi dari mulai modul aset tetap sampai ke modul GLP.